Mengapa syariat diajarkan kepada semua, tapi ma'rifat hanya menyentuh hati-hati yang tertentu, diam-diam, sunyi dan tersembunyi? Mungkin jawabannya bukan karena ilmu ini sulit, tapi karena tidak semua hati siap menerimanya. Karena ma'rifat bukan untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Dan tidak semua yang mencari benar-benar dipanggil. Inilah warisan paling rahasia Rasulullah, yang tidak disampaikan lewat kata, tetapi diturunkan lewat cinta kepada jiwa yang telah hancur dan pasrah. Sunyi di balik sabda. Pernahkah engkau bertanya, mengapa Rasulullah tidak mengajarkan ma'rifat secara terbuka sebagaimana beliau menyampaikan syariat? Mengapa tidak ada khutbah panjang yang menjelaskan detail tentang fana atau incian tentang perjalanan ruh ke hadirat Allah? Apakah ilmu setinggi itu disembunyikan? Ataukah ada rahasia yang hanya bisa terbuka jika hati sudah siap? Ketahuilah, Rasul bukan menyembunyikan, tetapi menahan mutiara dari tangan-tangan yang belum tahu nilainya. Ma'rifat bukanlah pengetahuan yang bisa dicurahkan kepada semua manusia seperti air ke dalam gelas. Ia lebih seperti cahaya yang harus ditangkap oleh batin. Bila hati masih tertutup oleh dunia, maka meskipun dia mendengarkan kalimat-kalimat tertinggi, ia akan menganggapnya dongeng belaka. Maka Nabi pun menahan, bukan karena pelit, tetapi karena sayang. Karena bila mana mutiara disodorkan kepada yang belum siap, maka bukan hanya ditolak, tetapi akan dihina. Para sahabat Nabi pun tidak semua menerima ilmu ma'rifat secara langsung. Hanya beberapa ruh terpilih yang diberi jalan ke dalam rasa terdalam, seperti Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farisi, dan Bilal. Mereka tidak belajar ma'rifat lewat kata-kata, tetapi lewat kejadian demi kejadian yang menggetarkan jiwa. Lewat tangisan dalam sujud, lewat diam dalam padang pasir, lewat cinta yang meleburkan diri kepada sang kekasih sejati. Ma'rifat bukan diajarkan, tetapi diturunkan di dalam sunyi. Jika engkau perhatikan, Rasul lebih banyak berbicara tentang akhlak, ibadah, dan tauhid secara lisan. Tetapi ketika berbicara tentang hakikat, beliau menggunakan simbol, isyarat, dan diam. Pernah Rasul bersabda, ada satu ilmu yang jika aku sampaikan, kalian pasti akan memenggal kepalaku. Apakah itu? Itu adalah ilmu rasa yang menembus tirai-tirai akal. Ilmu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah fana, yang tidak lagi memiliki kepentingan apapun selain Allah. Ma'rifat bukan hanya sekedar ilmu tinggi, ia adalah ilmu perjalanan ke dalam. Dan tidak semua orang siap untuk ke dalam, karena untuk masuk seseorang harus berani kehilangan nama, kehormatan, bahkan pikirannya. Maka jika ada yang ingin tahu tentang ma'rifat tapi masih terikat oleh kebanggaan terhadap ilmu, maka yang ia cari bukan ma'rifat, tetapi sekadar kebanggaan baru. Disitulah kenapa Nabi memilih diam daripada memberi sesuatu yang akan disalahfahami dan malah menyesatkan. Ilmu ini bukan untuk semua telinga, karena telinga hanya mendengar suara, tetapi ma'rifat berbicara di dalam getar, dan getar itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dikosongkan dari dunia. Maka tak perlu heran jika Nabi memeluk beberapa sahabatnya yang lama terlalu diam, atau menatapnya dengan pandangan yang dalam dan hening. Disitulah ilmu diturunkan, dalam hening, dalam rasa, bukan lewat ceramah panjang, tetapi lewat detakan ruh yang bersatu. Sampai hari ini ilmu itu masih berjalan, tapi bukan lewat seminar atau buku-buku tebal. Dia berjalan lewat para kekasih yang menyembunyikan diri di balik kerendahan. Mereka tidak mengaku tahu, tapi rasa mereka telah tembus kehadiratnya. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadiran mereka membuat jiwa orang lain gemetar. Itulah warisan Nabi yang paling dalam. Bukan hanya syariat yang lahir, tapi ma'rifat dipilih yang bisa merasakannya.